Siksa Kubur ini film yang rilis di tahun 2024, disutradarai dan ditulis oleh Bang Joko Anwar. Ini salah satu film yang cukup gua tunggu dari tahun 2024. Ekspektasi juga lumayan tinggi karena topik yang mereka sampaikan menurut gue sangat menarik. Terhitung salah satu pembicaraan yang umumnya tuh kayaknya pernah ya terpikirkan oleh manusia. Sedangkan dari sisi cerita tanpa spoiler, di sini kita ngelihat dari sudut pandang Sita yang diperanin oleh Kak Faradina Mufti. Dia seorang wanita yang mempertanyakan kebenaran agama. Dan sekarang dia ingin membuktikan apakah siksa kubur itu ada dengan cara mencari dan dikubur dengan orang yang paling berdosa yang pernah ia temui. Kurang lebih seperti itu dari sisi ceritanya. Dimana setelah gue selesai nonton, menurut gue ini salah satu film terbaik ya belakangan ini. Pembicaraannya juga lebih dewasa melalui dialog-dialog yang disampaikan dari berbagai sudut pandang oleh karakter yang ada di sini. Dan terhitung film yang cukup berat juga, sedangkan dari sisi karakter, menurut gue ada dua yang penting, yaitu Adil dan Sita. Untuk Sita sendiri, dia bekerja sebagai suster di sebuah panti jompo yang sejak awal film mempertanyakan keberadaan agama. Di mana hal ini tuh terbentuk atas apa yang telah terjadi ya sebelumnya berdasarkan masa lalunya dia, di mana nama Sita sendiri itu memiliki maknanya yang setelah gue pikir-pikir, menurut gue ini sebagai bentuk representasi karakter yang tersita oleh dendam serta amarah gitu. Cuma gue sendiri nggak heran karena diikuti oleh trauma yang udah dia bawa nih sejak kecil. Dan ada satu scene yang cukup kuat ketika Sita itu didatangi oleh salah satu keluarga ya yang tinggal di panti jompo. Itu menurut gue keren banget. Gue bisa ngerasain emosi yang ada di wajahnya Sita ketika dituduh. Sedangkan untuk Adil, dia merupakan kakaknya Sita. Dia bekerja sebagai pemandi jenazah di sini yang memiliki trauma ketika masa kecilnya. Untuk karakter ini lebih banyak di sisi nonverbalnya ya, serta facial expression, di mana semuanya tuh didukung oleh aktingnya Kak Reza dan Kak Mufti yang menurut gue keren banget. Gue bisa ngerasain beban yang ada di karakter-karakternya mereka, terutama untuk dendam dan amarahnya dari Sita, serta rasa lelah dan beban yang dibawa oleh si Adil ini. Dan satu lagi untuk aktingnya Pak Slamet Raharjo di sini tuh top banget. Karakternya juga sangat menarik sih. Gue nggak nyangka akan melihat suatu karakter yang seperti ini. Untuk ceritanya sendiri, tanpa spoiler, dibuka dengan api serta masa kecilnya Sita dan Adil ya bersama kedua orang tuanya, ditambah dengan lagu oldies yang menurut gue jadi salah satu ciri khasnya Bang Joko banget ya di sini. Cuma satu hal yang menurut gue kayaknya tuh akan lebih kena ketika nonton untuk nggak ngasih tahu di sinopsis ya kalau orang tuanya Adil dan Sita adalah korban bom bunuh diri. Jadi ketika gue nonton, gue udah tahu nih kalau mereka tuh akan mati ya. Jadi shock effect-nya itu akan hilang. Cuma balik lagi ini subjektif dan gue juga suka banget efek matinya ya. Itu menurut gue rapi sih di sini. Cuma di pertengahan film setelah Sita diundang di acara TV, gue ngerasa agak sedikit bingung mau dibawa kemana nih dari sisi alurnya. Jadinya kayak berasa seperti film yang agak berbeda. Mungkin kalau dibuat filmnya sendiri akan lebih menarik sih, karena apa yang terjadi di panti jompo itu juga menurut gue kompleks ya. Walaupun tetap seru untuk diikutin karena balik lagi gue suka dengan karakternya Sita. Baru menuju akhir film semua itu balik ke topik utamanya. Sisanya gue nggak mau
terlalu banyak bahas ya, biar nggak spoiler. Sedangkan dari sisi tema, menurut gue ini sangat relate dengan manusia, seperti pertanyaan kehidupan setelah kematian, atau pemikiran mengenai Tuhan itu ada atau enggak. Ya tipikal pertanyaan-pertanyaan sensitif yang tabu kalau kita ungkapkan, tapi asumsi gue adalah mayoritas manusia tuh umumnya pernah mempertanyakan hal ini ya. Terlepas dari apapun agamanya, karena menurut gue topik yang disampaikan juga bersifat universal. Jadi melalui cerita yang ada pada film Siksa Kubur, kita diajak untuk menyelami hal-hal tersebut gitu, entah dari sudut pandangnya Sita ataupun karakter lainnya, seperti karakter Pak Slamet Raharjo ya di sini. Yang dibawain melalui dialog-dialog serta pemikiran mereka gitu. Tentunya ini semua tuh dibentuk oleh pengalaman ditambah lingkungan serta sudut pandang yang mereka lihat sejak masa kanak-kanak mereka. Jadi lebih ke mengajak kita untuk merefleksikan lebih dalam ya mengenai keimanan kita sendiri gitu. Karena balik lagi yang paling tahu semuanya adalah diri kita dengan Tuhan. Sedangkan aspek horor di sini, ya menurut gue manusia itu mengerikan sih. Dan sisi horor juga lebih ke psikologis ya, konflik internal yang mengerikan di mana ini bukan tentang setan-setanan, tapi lebih ke seberapa siap kita atas dosa yang udah kita perbuat nih. Soalnya kita kan nggak tahu ya kapan dipanggilnya, yang jelas tiap detik akan semakin dekat juga gitu. Dan apa yang dialami Sita di sini juga menarik. Buat gue poinnya juga bukan di siksa kuburnya sih, tapi lebih kepada iman kita. Untuk pacing, ini nyaman untuk diikutin dan tahu-tahu udah selesai aja ya filmnya. Kalau menurut gue sih gitu ya. Sedangkan secara estetika, ini bagus, enak untuk dilihat. Terutama pencahayaan ketika gelap, permainan warnanya juga dapet di sini. Gue suka ketika Sita kecil yang pakai baju warna putih itu masuk ke dalam terowongan gelap ya. Mungkin sebagai metafor atas progres karakter yang ia lalui gitu, yang tadinya polos akan melalui sebuah terowongan yang gelap serta ditutup dengan ending yang wah juga. Secara sound sebenarnya kalau soundnya dihilangin juga udah serem sih, apalagi kalau pakai sound gitu. Terutama untuk bagian akhir film itu emang emang agak sesek nafas ya. So, Siksa Kubur ini salah satu film terbaik dan cukup berat yang gua tonton belakangan ini. Sangat dewasa dari sisi topik, rekomen banget untuk ditonton. Jadi itu aja opini gue mengenai film ini. Thank you for watching. It's me Patrick signing off.